Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Bang Arya, ada 2 pemain lagi yang sedang dalam proses naturalisasi. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengunggah foto keduanya di Instagram nih, Bang Arya. Nah, ini kira-kira targetnya kapan nih supaya kemudian 2 pemain ini bisa langsung bermain untuk timnas kita, Bang Arya? Masih proses ya, karena ini kan mereka baru datang, artinya baru proses tahap awal. Ya, mereka baru ke Dubes Belanda, kemudian ini baru masuk kita nanti ke Kementerian Kemenpora. Ya, jadi kemarin kan baru tes fisik semua ya, tes kesehatan. Ya. Ya, itu lagi proses, sudah selesai kemarin. Dan setelah itu kita baru masuk proses kepada di Kemenpora, Kumham, baru ke Presiden, dari Pak Presiden itu ke DPR, di DPR paripurna, baru ke Komisi 3 dan Komisi 10. Setelah itu selesai di mereka baru ke paripurna lagi. Setelah itu baru ke Pak Presiden, baru bisa disumpah. Lalu masuk proses ke FIFA. Jadi masih panjang ya, masih Masih panjang. panjang. Jadi kita belum bisa janjikan, apalagi kan kita tahu nih, DPR kita September selesai. DPR yang sekarang ini 1 Oktober udah masuk DPR yang apa namanya, DPR yang baru. Nah, ini ada Ya. perubahan-perubahan lagi. Kita lihat nanti bagaimana. Semoga prosesnya bisa cepat. Yang pasti kita belum bisa janjikan ini kapan bisa bermain gitu. Jadi panjang, tapi ya Ya. kita coba proses yang ini ya, melakukan pendekatan. Apalagi selama ini baik di pemerintahan, Pak Jokowi juga sangat support kita. Ya. Kemudian juga di DPR juga support betul, ya mudah-mudahan prosesnya bisa. Tapi satu hal juga harus diperhatikan, kan ada sumpah. Sumpah itu kan biasanya dicari ketika pemain-pemainnya lagi libur, yaitu ketika Ya. FIFA Match Day. Jadi ada proses, masih panjang gitu. Gitu Mas. Ya, Bang Arya, tapi kalau misalnya kita katakanlah cepat nih ya, kita bisa optimis nggak nih 2 pemain ini kira-kira bisa main di babak kualifikasi Piala Dunia 2026? Kan kebutuhannya di sini ya, Bang Arya ya, bagaimana? Oh iya, akan main, tapi kan belum tahu di pertandingan yang mana. Belum tahu di pertandingan yang mana nanti, kan sesuaikan aja nanti. Kita Oh, masih oke. ada sekitar kan kita ada 6 tuh ya, 6 klub, 6 negara, berarti ada 10 kali pertandingan. Ya. Yang kita baru pertandingan 1, kan masih ada pertandingan lain. Nanti masih banyak pertandingan lain. Jadi kita coba nih beberapa pertandingan lain nanti akan mereka bisa masuk ke Indonesia, membela kita, timnasnya kita gitu. Oke. Bang Arya, bisa diceritakan nggak sih tentang kedua pemain ini, Bang Arya? Karena infonya Maes Hilgers ya, kalau pelafalan saya tidak salah. Lalu kemudian kalau dia nanti jadi pemain timnas, nah ini katanya dia akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara nih, nilainya 7 juta euro. Nah ini bener atau enggak nih, Bang Arya? Memang iya, dia paling mahal ya, dia pemain paling mahal. Dan saat ini kalau dia masuk ke timnas kita, dia termasuk paling tinggi dibandingkan yang lainnya ya, sampai sebesar itu. Yang paling tinggi kan sampai saat ini masih ini ya, Tom Hai. Walaupun Tom Hai saat ini Ya. masih belum punya klub yang baru ya, tapi harga marketnya kan kita tahu. Setelah itu ya paling tinggi itu ya Maes Hilgers ya, yang paling tinggi untuk di marketnya. Karena dia ini kan pemain yang main di era divisi ya, divisi utamanya Liga Belanda di 20 ya. Habis itu dia Ya. juga bermain, nanti dia akan main di Liga Eropa loh. Dia akan main di Liga Eropa juga. Jadi karena 20 itu kan masuk dalam grup yang masuk ke Liga Eropa. Jadi bisa dikatakan ini memang dia, dan pemain inti dia ya. Dia pemain inti, berada Ya. di back, dan yang pasti ibunya itu orang Maluku. Orang Maluku, dan artinya 50% darah Indonesia, 50% orang Belanda, bapaknya orang Belanda. Ya, jadi bisa dikatakan dia ini 50-50 lah ya. Ya. Kan banyak kita 50-50 ya. Negara ini banyak banget ya. Kayak artis aja banyak tuh 50-50. Darahnya setengah-setengah kan, dia dari Indonesia juga gitu. Jadi Oke. cukup kuat darah Indonesia yang ada di dia ini, dan Ya. kita harapkan dia akan memperkuat di lini pertahanan kita, nantinya makin kuat lah ya. Itu Mas. Ya, Bang Arya, kira-kira berapa pemain lagi, berapa pemain naturalisasi lagi yang dibutuhkan untuk Sintayong nih untuk menampilkan permainan timnas yang terbaik? Kebutuhannya seberapa besar sih, seberapa banyak sih, Bang Arya? Ya, ada permintaan untuk tercari. Ini kalau si Eliano ini kan dia bermainnya di berbagai posisi dia bisa ya.
Ya. Walaupun sekarang dia di back kanan ya, tapi di berbagai posisi dia bisa gitu. Jadi cukup kuat juga ya. Jadi semua dia bisa di posisi mana, di tengah juga dia bisa. Jadi eh, bahkan bisa inilah semua posisi, hampir semua posisi dia bisa ini si Eliano ini. Dan kemudian untuk kebutuhan yang lainnya, ya masih ada beberapa kebutuhan kita untuk khususnya di striker ya. Tapi kan susah ya cari cari pemain striker juga susah, nggak gampang gitu. Kita kan ini kan bukan seperti transfer pemain ya. Ada orang bilang transfer pemain ini nggak bisa itu bukan kalau bukan dia nggak berdarah Indonesia pasti nggak bisa. Ya. Kemudian juga kalau dia misalnya ini ya bukan apa namanya dia juga masih oke bisa darah Indonesia tapi dia nggak mau juga ya kan apalagi Ya. pilihan harus ada satu sisi yang kita ketahui ketika dia memilih jadi WNI maka kemungkinan dia tidak bisa lagi untuk memperkuat timnas Belanda. Oke. Sementara pengennya memperkuat timnas Belanda gitu. Wajar kalau mereka juga sangat mempertimbangkan mau masuk jadi WNI itu pilihan-pilihan berat bagi mereka dan kita pahami seperti itu. Ya Belanda kita tahu ranking berapa, Indonesia sangat kalaupun kita kemarin ada bagus misalnya lawan Arab Saudi kita seri ya, kita baru 131 gitu. Jadi ya inilah ya pilihan-pilihan sulit bagi mereka tapi kita terus mencari pemain-pemain yang memang kita bisa kuat dan bagus lah nantinya untuk strikernya gitu. Gitu Mas. Oke.